Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwah fillah, di Madinah ada sebatang pohon kurma yang sangat bersejarah. Dari pohon kurma itu turun beberapa ayat Al-Quran dalam surah Al-Lail. Pohon kurma ini adalah milik seorang yang kaya, tumbuh di halaman, di tanah milik orang kaya, tetapi batangnya condong ke halaman orang miskin yang punya banyak anak. Ketika orang kaya ini mengambil, memanen, memetik buah kurma ini, kemudian kurma itu berjatuhan di halaman orang fakir ini, maka anak-anak orang fakir ini mengambil dan memungutnya, bahkan mungkin memakannya. Ketika orang kaya ini mengetahui bahwa kurma yang jatuh diambil oleh anak orang fakir ini, maka bergaslah turun orang kaya ini untuk mengambil kembali dari anak-anak yang mengambil buah kurma tadi itu. Bahkan saking kikirnya digambarkan di situ, andai kata anak itu sudah makan ke dalam mulutnya, sudah masukkan kurma ke dalam mulutnya, maka akan dikeluarkan oleh tangan-tangannya. Ikhwah fillah, itu gambaran kiran pemilik kurma, pohon kurma pada saat itu. Akhirnya ibu dari yang fakir ini datang menghadap Rasulullah SAW, menceritakan keadaannya, maka kemudian Rasulullah bertindak dan menghadap kepada pemilik sang pohon kurma itu. Maksud Rasulullah adalah menawarkan, wahai fulan, maukah kamu andaikan pohon kurmamu nanti Allah ganti dengan satu pohon kurma di surga? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya banyak pohon kurma, tetapi hanya satu pohon kurma ini yang buahnya luar biasa, menakjubkan, sangat lezat, sangat enak. Intinya dia sangat berat untuk menyerahkan pada Rasulullah SAW. Ikhwah fillah, kabar ini kemudian didengar oleh sahabat Nabi yang namanya Abu Dahdah. Lantas dia menghadap Rasulullah SAW, ya Rasulullah, andaikan aku yang menyerahkan pohon kurma itu, apakah aku juga akan diganti pohon kurma di surga? Iya. Maka bergaslah Abu Dahdah kepada pemilik pohon kurma itu, dan berunding alot, dan akhirnya pun disepakati bahwa dia siap menyerahkan pohon kurma, satu pohon kurma itu, tapi dengan syarat menggantinya dengan 40 batang kurma. Akhirnya Abu Dahdah merelakan 40 batang pohon kurmanya diserahkan kepada dia, dan kemudian dia menyerahkan satu pohon kurma itu diserahkan kepada Abu Dahdah. Lantas Abu Dahdah menyerahkannya pada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyerahkan kepada orang fakir itu. Ikhwah fillah, maka dari kasus ini kemudian Allah turunkan surat Al-Lail. Allah memuji Abu Dahdah dengan fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun orang yang memberi dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan dia percaya dengan al-husna, balasan Allah di akhirat kelak ini, maka fasanu yassiruhu lil yusra, kata Allah, maka akan aku kasih mudahkan dia kepada jalan yang termudah untuknya. Dan Allah juga terhadap pemilik pohon kurma ini, Allah juga turunkan ayat wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Adapun orang yang bakhil, orang yang merasa serba ada dan dia mendustakan dan tidak percaya dengan balasan Allah di akhirat, fasanu yassiruhu lil usra, maka akan aku mudahkan ia kepada jalan yang sulit. Ikhwah fillah, surat Al-Lail ini barangkali sering kita dengar, sering kita baca, bahkan mungkin kita juga sering sudah menghafalnya. Tetapi mungkin kita tidak menyadari bahwa mungkin bisa jadi terjadi surat Al-Lail berbicara tentang kita. Mungkin kita dengan rakusnya kita selamatkan setiap butir-butir harta kita, walaupun dengan merebut hak-hak fakir miskin. Mungkin bisa jadi lewat BLT,
bisa jadi lewat raskin, atau mungkin juga lewat zakat yang tidak pernah kita tunaikan, tidak pernah kita bayarkan kepada orang fakir miskin. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita adalah untuk fakir miskin. Ikhwah fillah, bulan Ramadan ini marilah kita introspeksi diri kita. Kita bisa memilih dan memilah mana hak kita, mana hak fakir miskin, mana titipan Allah untuk kita dan mana titipan Allah untuk fakir miskin. Mudah-mudahan kita ambil hikmah dari surat Al-Lail ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.